Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari sahabat, kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini yang kembali Tuhan hadirkan. Kami dibangunkan, kami dianugerahi kehidupan, juga kondisi tubuh yang baik dan sehat, bersemangat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk sebuah berkat yang luar biasa yang selalu Tuhan hadirkan kepada kami. Bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga menjawab kerinduan kami untuk terus mendengar firman Tuhan sebagai pandu di dalam langkah hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan bersyukur. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama didasarkan dari Markus pasal yang kedua, ayat 2-5 dan dilanjutkan ayat 11 sampai yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 2-5 dilanjutkan ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu.
Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah kita bahwa kesembuhan itu adalah anugerah pemberian Tuhan? Kesembuhan bukanlah hasil dari usaha jerih payah dan cara kita beriman. Namun bukan berarti bahwa kemudian kita menjadi tidak berusaha untuk sembuh atau tidak memiliki pengharapan akan kesembuhan. Usaha dan pengharapan harus tetap ada, diupayakan. Meskipun kita memahami kesembuhan itu adalah sebuah anugerah pemberian Tuhan. Seperti yang kita lihat dalam bacaan Alkitab hari ini, ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang untuk datang kepada Tuhan. Jika tidak ada keempat orang atau keempat temannya yang menggotong orang lumpuh tersebut, apakah orang lumpuh itu dapat berjumpa dengan Tuhan dan memperoleh kesembuhan? Rasanya tidak. Maka dari itu, dia bersyukur. Dia beruntung memiliki teman-teman, sahabat-sahabat yang sungguh memperhatikan dan mau berjuang, mau berkorban bagi dirinya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dilakukan oleh keempat orang tersebut, kita dapat melihat bahwa orang lain dapat menjadi sarana bagi Tuhan untuk menghadirkan kesembuhan. Di dalam keterbatasan seorang lumpuh tersebut, hanya orang di sekitarnya lah yang mampu merawat dan menolong dirinya. Dia sendiri sudah sangat terbatas, sehingga hanya bergantung pada belas kasih orang lain. Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita akan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sesama kita. Kita menjalani kehidupan bukan untuk diri kita sendiri saja, atau hidup secara eksklusif, melainkan kita hidup dan ditempatkan oleh Tuhan untuk hadir bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Marilah sahabat, di tengah keterbatasan dan kelebihan kita masing-masing, kita upayakan untuk hadir bagi orang lain, berguna, berdampak, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Meskipun saat ini kita juga mengalami berbagai macam kondisi di dalam keterbatasan, di dalam pergumulan, tetapi rasanya itu tidak mengurungkan niat dan tujuan kita untuk dapat menjadi berkat, hadir, menolong, berbagi, memperhatikan sesama kita yang juga memerlukan pertolongan dari kita. Biarlah Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memimpin, sehingga kita mau memberi diri untuk menjadi berkat, berguna baik, berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih masih beroleh kesempatan untuk mendengar sapaan kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Ajar kami selalu dan pimpin kami untuk dapat menggunakan hidup kami dengan baik, untuk hadir bagi sesama kami, memperhatikan dan menolong mereka ya Tuhan. Bersama-sama kami memohon pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kami bersama, perjalanan hidup kami masing-masing. Biarlah selalu Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan tolong di dalam melewati berbagai macam tantangan pergumulan kehidupan. Kami yakin, kami percaya berkat, pimpinan, dan juga pertolongan dari Tuhan akan senantiasa melingkupi perjalanan hidup kami. Terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.